Halo Bapak Ibu Guru Hebat, peserta PPG tahap 2 tahun 2025 di mana saja kalian berada. Balik lagi bersama saya di video kali ini. Nah, di sini saya akan tunjukkan modul pembelajaran saya ya yang sudah berhasil divalidasi. Jadi di sini saya akan tunjukkan yang ini ya. Modul pembelajaran sosial emosional. Kita buka, lalu kita scroll ke bawah di sini jurnalnya. Dan di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, tunggu saya perbesar biar Bapak Ibu bisa melihatnya dengan jelas. Oke, jadi di halaman pertama itu ada cover ya, jurnal pembelajaran sosial emosional. Lalu boleh digunakan foto Bapak Ibu ya, foto terbaru berlatar merah seperti ini ya. Lalu nama, lalu ada NPM dan nama LPTK Bapak Ibu masing-masing. Oke, setelah itu kita masuk ke latar belakang pembelajaran sosial emosional. Jadi di sini kita masukkan latar belakang pembelajaran sosial emosionalnya. Lalu bagian B itu apa itu pembelajaran sosial emosional. Nah, ini harus dijelaskan juga ya, cukup satu paragraf saja juga nggak apa-apa. Setelah itu masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, di sini yang pertama itu dari bidang akademik, lalu bidang emosional, bidang sosial ya. Setelah itu ada di bagian D penerapan pembelajaran sosial emosional atau PSE. Dan di sini kita jelaskan juga ya, penerapan pembelajaran sosial emosional ini seperti apa ya. Ya, di sini ada saat memulai pembelajaran, lalu dalam kegiatan belajar, dalam bermain atau kerja kelompok, saat ada konflik atau masalah di kelas ya. Lalu bagian E, mengapa pembelajaran sosial emosional menjadi penting untuk peserta didik. Nah, ini juga yang pertama itu meningkatkan kemampuan mengelola emosi. Lalu ada membentuk hubungan sosial yang sehat, menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab ya. Dan bagian D itu mencegah masalah sosial dan perilaku. Lalu di sini saya juga lampirkan bagian F itu ada 5 kompetensi sosial emosional menurut Castle. Yang pertama itu ada self awareness atau kesadaran diri, lalu self management atau manajemen diri, social awareness atau kesadaran diri ya. Lalu kesadaran sosial ini maksudnya ya, bukan kesadaran diri. Lalu ada responsible decision making atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan relationship skills, keterampilan sosial. Oke. Lalu kita geser ke bawah, dan di sini bagian G itu ada peran kecerdasan emosional. Bagian G itu peran kecerdasan sosial emosional. Itu di sini saya jabarkan ada 4 ya, ada 4 peran ya. Lalu bagian H ada refleksi pengalaman bermakna. Nah, untuk direfleksi, Bapak Ibu silakan buatkan refleksinya ya. Dan yang berikutnya itu adalah lampiran dokumentasi. Jadi ini Bapak Ibu silakan dokumentasi, buatkan dokumentasi bersama rekan guru atau mungkin dengan kepala satuan pendidikan, atau bisa juga dengan siswa, bisa dilampirkan di sini ya. Lalu bagian J itu ada umpan balik rekan sejawat. Nah, ini juga penting Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan minta umpan balik dari rekan sejawat Bapak Ibu ya, di tempat atau di sekolah Bapak Ibu mengajar ya. Nah, di sini saya hanya pakai dua orang saja ya, 2 orang rekan sejawat saja. Nah, jadi seperti itu aja Bapak Ibu ya. Jadi hanya 7 halaman. Oke. Jadi hanya 7 halaman saja ya untuk jurnal pembelajaran sosial emosional ini. Oke Bapak Ibu, jadi cukup sekian. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.